Bingung bagaimana cara mengajukan perkara ke pengadilan agama? Anda dapat mencari informasi melalui meja informasi pengadilan, via telepon, website, atau menghubungi LSM setempat. Kemudian datanglah ke pengadilan agama untuk mendaftarkan surat gugatan Anda sesuai dengan format. Jika Anda menggunakan kuasa hukum, Anda dapat meminta kuasa hukum Anda untuk membuatkan surat gugatan atas nama Anda. Bagi penyandang tunanetra atau buta huruf, maka Anda dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan minimal 2 rangkap. Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan ke dalam surat kuasa untuk membayar. Surat gugatan dikembalikan beserta dengan SKUM. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas untuk ditandatangani, dibubuhkan nomor urut dan tanggal penerimaan perkara. Kemudian Anda akan membayar biaya pancar perkara dan mendapatkan nomor perkara. Kuasa hukum dapat melakukan pendaftaran surat kuasa ke kepanitraan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan persidangan. Sebelum mulai persidangan, maka majelis hakim akan memeriksa identitas para pihak. Kemudian pada pasal 65 UU nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dalam perkara perdata pada umumnya, setiap permulaan persidangan, maka hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara akan dicabut oleh penggugat dan dianggap selesai. Namun apabila perdamaian tidak tercapai dalam proses mediasi, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap pembacaan gugatan. Surat gugatan dibacakan. Jika perkara perceraian, maka hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara, untuk perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama itu kemudian dibacakan oleh penggugat atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk menyampaikan tanggapannya, maka pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan terhadap gugatannya, maka tahap selanjutnya tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Pada tahap ini dapat juga diajukan eksepsi dan rekopensi. Kemudian penggugat menanggapi jawaban tergugat pada tahap replik, di mana penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban oleh pihak tergugat. Tahap selanjutnya yaitu duplik oleh tergugat. Apabila dalam acara jawab-menjawab dianggap sudah cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula berupa tulisan. Majelis hakim akan melaksanakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia menurut pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan tersebut, majelis hakim akan menyampaikan pertimbangan serta pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan diambil suara terbanyak dan perbedaan pendapat tersebut dapat dimuat ke dalam putusan yang kemudian disebut dengan dissenting opinion. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, maka pada tahap ini akan dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan amar putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah